Saudara, debat keempat Pilpres sudah selesai. Beragam komentar pro dan juga kontra bermunculan setelah melihat penampilan tiga cawapres pada Minggu malam. Dari beberapa survei, kesan positif dan negatif ditangkap warga pasca debat cawapres. Gaya Gibran saat debat cawapres Minggu malam sempat membuat riuh arena debat di JCC. Gimik mencari jawaban ala Gibran mendapat sorotan warganet bahkan trending. Gibran melakukan gerak-gerik sindiran setelah cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab pertanyaannya. Tapi Gibran mengatakan Mahfud sama sekali tak menjawab pertanyaan tentang greenflation. Tak hanya ke Mahfud, gimik dan tudingan tak menjawab pertanyaan bahkan dinilai mencontek catatan juga dilontarkan Gibran ke cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Gibran bahkan menyebut Muhaimin mendapat contekan dari ko-kapten Timnas Amin Thomas Lembong. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun pertumbuhan ekonomi baru, itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Beragam komentar bermunculan pasca debat cawapres. Dari analisis Drone Emprit, tak sedikit warganet yang menilai Gibran dengan sentimen negatif. Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter atau X saat debat keempat. Hasil analisis Drone Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter ketika debat berlangsung mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat menunjukkan 60% warganet mencatatkan sentimen negatif kepada Gibran. Sementara sentimen positif terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya 33%. Berbeda dari Gibran, Muhaimin Iskandar mendulang sentimen positif paling besar mencapai 80%, sementara sentimen negatif terhadap Caimin hanya sebesar 6%. Tak terpaut jauh, sentimen positif terhadap Mahfud MD mencapai 79%, sedangkan sentimen negatif Mahfud sebesar 12%. Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dinilai paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres Minggu malam. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, atau saat debat berlangsung. Dalam survei tersebut, Mahfud unggul dari kedua rivalnya dan mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9%. Disusul dengan Gibran dengan tingkat kepuasan 68% dan Caimin berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2%. Saat debat, sejumlah istilah juga menarik perhatian. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar juga sempat menyebut istilah taubat ekologis. Muhaimin menegaskan saat ini dunia dalam kondisi krisis iklim dan lingkungan yang memprihatinkan. Sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama dengan baik-baik, bahwa kita sedang mengalami ancaman bahaya lingkungan dan krisis iklim yang sangat mengerikan. Panas global yang masuk kepada bagian dari mengakibatkan petani kita gagal panen, gagal tanam dan seterusnya menjadi masalah. Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapapun untuk kita sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, Mahfud MD menyebut dirinya menghormati Gibran dan tak akan memberikan pertanyaan receh kepada lawan debatnya. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019, dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang nggak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Debat keempat atau debat kedua cawapres dihelat pada 21 Januari di Jakarta Convention Center. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD beradu gagasan soal isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana respon warganet dan respon setelah menyaksikan debat cawapres semalam?
Benarkah ada sentimen negatif terhadap performa Gibran? Kita akan bahas bersama Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, ada juga Budiawan Sidik Arifianto, Wakil Manajer Penelitian Litbang Kompas. Mas Budi, selamat malam. Bang Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Alifi. Mas Budi. Saya ke Bang Fahmi dulu. Bang Fahmi, apa yang ramai di medsos pasca debat semalam? Jadi satu yang paling menonjol itu adalah gimmick ya. Jadi kalau di debat itu kan ada konten, ada esensi, ada tema, topik, kemudian ada gimmick. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya perbandingan dengan debat yang awal, Gibran itu bisa tampil bagus, bisa menyampaikan visi yang bagus ya, tanpa mencontek dan seperti yang di debat awal itu kan di luar ekspektasi orang. Tapi pada saat debat yang tadi malam itu gimmick itu terlalu kentara ya, terlalu banyak menyerang ya, terlalu banyak menyerang. Dan kalau kita lihat yang paling ramai percakapan yang kemudian kita monitor di Twitter, kebetulan di Twitter itu pendukung yang natural dari 02 itu tidak terlalu banyak dibandingkan 01 dan 03. Sehingga respon Gibran yang banyak menyerang Caimin, kemudian juga Profesor Mahfud MD itu mendapatkan sentimen yang sangat negatif. Sehingga pada saat itu kita lihat tuh trending topik beberapa kali. Ada songong ya, savage misalnya gitu. Beberapa respon yang menandakan bagaimana penyampaian ya, pembawaan Gibran atas materi yang dianggap kok kurang sopan. Ya, dianggap seperti ingin menjatuhkan, menjebak, tidak menghormati seperti itu. Saya ke Mas Budi, tapi ada hal yang justru menarik ini terbalik, yang dari hasil penelitian Litbang Kompas, kabarnya responden cukup puas dengan penampilan Gibran dan dianggap positif semalam, betul Mas Budi? Ya, perlu digarisbawahi bahwa sistem riset kita berbeda dengan Mas Fahmi begitu ya, karena kita berbasis responden jajak pendapat, jadi mungkin perspektifnya mungkin sedikit berbeda. Tapi secara umum seperti yang tadi sudah disampaikan di grafis di tampilan tadi, bahwa Gibran itu secara umum menempati kepuasan kedua setelah Mahfud MD dan memang paling buncit didukung oleh Muhaimin Iskandar begitu ya. Dan kalau kita lihat dari penguasaan, karena kita dalam jajak pendapat itu kan kita mengukur dalam 3 hal gitu ya. Oke. Dengan kemampuan dia menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, lalu terkait dengan penguasaan permasalahan, lalu juga terkait dengan penampilannya. Secara umum Gibran ini dinilai oleh responden kami gitu ya, responden polling jajak pendapat ini secara umum poinnya itu di skor 7. Jadi dia itu bisa dikatakan tingkat kepuasan responden melihat sosok ini begitu. Jadi kita tidak melihat dari sisi positif atau negatifnya, tapi dari sisi gitu. Kalau Bang Fahmi, selain Gibran, tadi bagaimana dengan sentimen di media sosial soal Prof Mahfud juga soal Caimin? Ya, kedua cawapres yang lain ya, Caimin dan Prof Mahfud itu tampil bagus. Kalau di debat yang pertama mereka terkesan seperti menyepelekan mungkin ya, jadi kurang banyak persiapan. Dan di debat yang ini mereka melakukan persiapan, menghargai ya. Caimin sendiri sudah berbeda. Di debat yang pertama dia terlalu banyak membuang waktu ya, kemudian menggunakan kata selepet itu kan sebagai gimmick sampai 6 kali. Terlalu banyak itu. Kalau sekali aja udah bagus, tapi terlalu banyak jadi malah nggak bagus. Kemudian kemarin dia tidak lakukan itu. Lebih banyak di penyajian materi, visi, dan sedikit serangan balik. Dan itu yang menarik ketika diserang sama Gibran, kemudian gimana dia bisa menyerang balik. Seperti kalau di stand up comedian kan gitu ya, kalau dapat roasting dia bisa roasting balik. Hal yang sama dengan Profesor Mahfud. Ya. Tadi juga seperti contoh disampaikan, beliau menghargai Gibran ya, sebagai cawapres, tidak akan melakukan jebakan-jebakan dengan pertanyaan yang receh misalnya. Itu hal yang sangat positif. Kemudian juga bagaimana beliau menyajikan jawaban ya atas pertanyaan. Dan ada yang paling menarik juga dari kata-kata yang paling banyak dalam percakapan terkait dengan Prof Mahfud itu adalah mengignore ya, mengabaikan pertanyaan Gibran yang karena dianggap sebagai recehan. Ini satu yang belum pernah terjadi dalam debat dan itu dilakukan secara natural sepertinya, dan ini memberikan sentimen yang positif juga ya, bagaimana menghadapi Gibran yang dianggap songong itu. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, mungkin dari perbedaan survei ya. Kalau kita lihat lagi sentimennya sekarang ya, pasca debat itu bisa berbeda memang di media sosial juga. Kenapa?
pada saat debat, yang diukur sama Drone Emprit, pada saat debat hanya 2 jam itu adalah respon live langsung. Baik. Dan biasanya pas debat itu video dipotong-potong. Dipotong-potong dan sudah ada framing, sudah ada narasi, itu kan dilihat. Banyak orang yang nggak nonton misalnya. Kemudian kalau ditanya di survei oleh Kompas misalnya, dia akan melihat ini yang bagus, misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa berpengaruh ya terhadap publik secara umum. Dan kalau saya ada dugaan barangkali apa yang dilakukan Gibran itu disengaja ya untuk keperluan mungkin TikTok sama IG itu. Baik, saya ke Mas Budi lagi. Mas Budi, jadi apakah kemudian debat tadi malam sudah cukup bisa meyakinkan para pemilih bimbang dan mereka yang undecided voters masih belum menentukan pilihan? Ya, kalau dilihat dari jajak pendapat semalam itu memang secara umum itu responden kita itu masih tetap setia dengan pilihannya. Jadi ada sekitar 86 yang tetap setia dengan pilihannya dan yang menyatakan berpindah begitu ya, itu hanya sekitar 7,5%. Artinya memang relatif kecil begitu untuk melihat bahwa hasil debat semalam itu mempengaruhi secara signifikan dalam perubahan suara nanti di pemilu 2024 begitu. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, Bang Ismail Fahmi, juga Mas Budiawan Sidik. Terima kasih, sehat-sehat selalu.